And hai Teknokers, apa kabarnya hari ini? Setelah kemarin kita membahas tentang driver motor, di video tutorial Arduino episode ke-7 di season kedua ini, Mimin akan mengaplikasikan tutorial sebelumnya dengan membuat robot jinak-jinak merpati. Apa itu robot jinak-jinak merpati? Kalau pengen tahu jawabannya, simak terus videonya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa buat dukung channel ini dengan klik tombol subscribe di pojok kanan bawah video dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan saat ada video baru dengan project baru dan lebih keren tentunya. Ingat, subscribe itu gratis teman-teman, gak ada ruginya kalian untuk subscribe channel ini. Robot jinak-jinak merpati cocok sekali buat kalian yang baru belajar membuat robot seperti ini. Dikarenakan rancangannya untuk membuat robotnya tidaklah sulit dan tidak memerlukan banyak komponen. Robot Cipati atau jinak-jinak merpati adalah robot yang ditujukan untuk kepentingan hiburan saja. Robot akan diam selama tidak mendeteksi halangan, tapi jika sensor pada robot mendeteksi adanya halangan seperti tangan kita yang mendekati sensor yang terlihat seolah-olah akan menangkap robot, maka robot pun akan berkelit, menghindar, dan kemudian menjauh. Untuk mewujudkan robot Cipati ini, kalian tentunya membutuhkan body atau biasa disebut robot Smart Cases 2WD seperti ini. Kalian bisa membuatnya atau membeli case robot 2WD tersebut di pasaran. Sudah banyak kok toko online yang menjualnya, jadi tidak usah ribet lagi, tinggal beli saja. Tapi buat kalian yang ingin belajar dan kebetulan tidak ada budget untuk membeli case-nya, kalian masih tetap bisa mengikuti tutorial ini karena body ini tidaklah penting-penting amat Teknokers. Oke, dicukupkan basa-basinya, langsung aja kita rakit. Alat dan komponen yang kalian butuhkan adalah Arduino, driver motor L298N mini, 2 motor DC, sensor ultrasonic, servo, breadboard, kabel jumper, baterai 9 volt dan juga jacknya. Nah, catatan, jika menggunakan baterai ini, baterai akan cepat habis, sehingga akan sering diganti. Untuk mengatasi masalah itu, kalian bisa menggunakan baterai LiPo biar awet karena bisa diisi ulang. Dan yang terakhir, tentu saja kalau ada Cases Smart Robot 2WD-nya ya. Pertama-tama, kita rangkai dulu casesnya seperti ini, seperti memasangkan gearbox dan rodanya terlebih dahulu. Kemudian, letakkan Arduino dan komponen yang lainnya di atas casesnya seperti ini. Di sini, saya juga memasangkan servo sebagai dudukan sensor ultrasonik. Tapi, jika kalian tidak ingin menambahkannya juga tidak apa-apa. Dan ketika sudah tersusun rapi, saatnya kita melakukan wiring atau pemasangan kabel jumper seperti pada skematik ini. Oh ya, skematik dan programnya bisa kalian download di deskripsi video ini. Wiring sudah selesai, maka dari itu langsung aja kita ke pemrograman. Nah Teknokers, ini adalah programnya. Seperti biasa, di channel ini saya tidak akan menulis ulang program, melainkan hanya menjelaskan setiap baris pada programnya. Langsung aja, pertama-tama di sini ada judul program. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, jikalau kita membuat suatu program yang diawali dengan 2 garis miring di depannya, maka program tersebut tidak akan terbaca oleh komputer. Maka dari itu, kita bisa memanfaatkannya sebagai keterangan dari suatu program. Lanjut, kemudian ada kepala program. Di sini kita membuat variabel, yaitu variabel integer. Seperti halnya di sini int in1 sama dengan 10, yang artinya kita menghubungkan in1 di driver motor dengan pin 10 Arduino. Begitu pula dengan int in2 sama dengan 11, yang artinya kita menghubungkan pin in2 di driver motor dengan pin 11 Arduino. Begitu pula dengan int in3 dan int in4 yang masing-masing dihubungkan ke pin 12 dan pin 13 pada Arduino. Lanjut ke point setup. Nah, di point setup ini kita mendeklarasikan variabel yang sudah kita buat di atas sebagai output. Lanjut ke program utama. Nah, di program utama ini cukuplah simpel teman-teman.
Sebenarnya program ini tuh juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi untuk lebih memahaminya, kalian bisa tonton dulu videonya di pojok kanan atas video ini. Di point loop atau di program utama ini, kita akan membuat robotnya untuk bergerak maju, berhenti, belok kiri, berhenti lagi, kemudian mundur, berhenti lagi, kemudian belok kanan, dan berhenti lagi. Programnya hanya segitu aja. Cukup simpel bukan? Nah, langsung aja kita compile dulu untuk membuktikan apakah program ini ada yang error atau tidak. Program tidak ada yang error, langsung aja kita upload ke board Arduino. Nah, seperti yang dijelaskan di program barusan, robot akan maju, berhenti, mundur, berbelok dengan durasi yang telah ditentukan di program. Nah, itu adalah dasar dari membuat robot mobil-mobilan. Sekarang, kita fungsikan sensor ultrasoniknya supaya robot ini menjadi robot Cipati. Tidak perlu berlama-lama, langsung aja kita ke pemrograman. Di program yang kedua ini, kita cukup menambahkan program untuk membaca sensor ultrasoniknya. Program ini sudah saya jelaskan jauh sebelum video ini dibuat. Untuk kalian yang penasaran, kalian bisa tonton dulu videonya di pojok kanan atas video ini. Yang kalian harus perhatikan seperti di sini, kita membuat atau mendefinisikan trigger pin yang dihubungkan dengan pin 9 Arduino dan juga ego pin yang dihubungkan dengan pin 8 Arduino. Kemudian, kedua variabel ini kita deklarasikan di void setup, yaitu trigger pin sebagai output dan juga ego pin sebagai input. Lanjut, di void loop langkah awal kita membuat program untuk membaca jaraknya. Programnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat program untuk menggerakkan si robotnya. Di sini kita menggunakan program if else. Jika jarak sensor kurang atau sama dengan 20 cm, maka robot akan berbelok kiri selama 500 mikrosecond, kemudian akan bergerak mundur selama 500 mikrosecond. Dan jika robot atau si sensornya tidak mendeteksi adanya halangan atau tangan kita, maka robot pun akan diam saja. Nah, programnya sesederhana itu teman-teman. Buat kalian yang masih bingung dengan cara menggunakan program sensor jaraknya atau sensor ultrasoniknya, kalian bisa tonton dulu video di pojok kanan atas video ini. Oke, mungkin segitu aja programnya. Langsung aja kita compile dulu untuk membuktikan bahwa program ini tidak ada yang error. Program tidak ada yang error, langsung aja kita upload ke board Arduino. Oke, sekian dulu video pada kali ini. Teruslah berinovasi dan berkreasi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, memotivasi, dan membantu kalian dalam sama-sama belajar pemrograman Arduino. Saya minta dukungannya untuk membuat channel ini selalu upload video setiap minggunya dan memberikan tutorial lebih menarik lagi pastinya. Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman kalian bisa terbantu dan termotivasi untuk sama-sama belajar pemrograman Arduino. See you next video di minggu depan. Bye, saya Jat, pamit undur diri.